Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kok. Pucuk dicinta, Ulang tiba. pucuk tak dicinta, Ulangmu nak tiba. tak tiba. Kenalkan kami semua dari kelompok 4 di hadapan Anda. Itu sepatu. Baik, saya akan membacakan anggotanya. Mas. Dari anggotanya sendiri, saya sebagai narator dan Tidak mau kirim asik. Santri opo? Santri opo, Mas? Santri gaul. ya sebelah saya Alfian sebagai preman. Sebelahnya Dika sebagai manajer. Sebelahnya ada Langgeng. Sebelahnya lagi ada Eko sebagai polisi. Sebelahnya ada Yudi dan ada Janar Hastia. Ya baik, akan saya mulai. Sip. Suatu ketika di sebuah waktu hiburan saat ini, Setarona kok jutuk pateni yo. Ora tak Dika adalah seorang manajer dari sebuah studio rekaman yang cukup terkenal. Karena sesuatu hal, keberagaman musik Indonesia dan kemajuan globalisasi membuat ia menjadi semakin bangkrut akibat akibat mendapati manajemen yang kurang tepat. Saham demi saham telah ia jual untuk menghidupi kebutuhannya. Sampai pada titik terakhirnya ia mengalami kebangkrutan. Bisa dibilang saat ini ia adalah seorang gelandangan. Gambar bebeknya anyar. Tuhan itu tak adil. Mengapa yang di atas dikembalikan ke bawah? Padahal kurang apa aku? Tampang boleh, penampilan oke, dan tonton itu tergantung. Suatu ketika Dika sedang melewati gang Serundeng. Wah, kesrone. Kemudian kedua datanglah muncul preman yang hendak menodongnya. Oh, siapa lo? Saya nggak tahu ini kawasan apa. Ekspresi nih ya. Ekspresi nih kecil. Lo tahu gue itu manajer ternama. Kebetulan gue preman Juga salah yuk. Belakang Serai. Oh ini lo, sini. belakang penonton. Tolong, Pak, tolong. Mendengar teriakan tersebut, seseorang datang hendak menolongnya. Lo siapa? Kenalin. Pergi ya? Ke Kediri. Ada ular makan kader. Hei, preman gak tahu diri. Kenalin gue. Abayan, Bang. Si penjual sandal. Itu lucu sekali, bro. Ambil mental. Selanjutnya makan dendeng. Kenalin, gue preman gang Serundeng, tukang sandal. Lo punya tato apa? Nih, gue tato. Biji tidak knalpot. Beri lo, jangan banyak cincang lo. Ini lo, pukulan
Tunggu dulu. Kalau gue maju, lo yang harus mundur. Kalau gue mundur, kalau lo maju berarti gue yang mundur. Iya. Ayo. Akhirnya Gabriel si penjual sandal pun mendapat tikaman dari Bling Serundeng. Tak lama kemudian polisi yang sedang melihat kejadian itu, polisi pun mendampingi Bling Serundeng. Tolong. Tolong Pak, ini ada orang terkapar. Waduh. Kok ada orang terkapar di sini? Mas, tolong kembali Mas. Tolong. Tolong bawa orang ini. Eko mau belakang penonton. Oke Pak, siap laksanakan. Dapat dulu dia. Polisi pun mengejar preman tersebut, tapi kedua preman itu sudah tampak jauh dan terus dikejar. Mereka lari ke sana kemari dan tak sengaja menabrak seorang santri. Awak yang lucu ndak apa-apa, tapi cuma dibengoi. Cuma dibengok-bengok ini oke. Awak yang tangan aku jatuh ke itu pacarmu. Mas, hati-hati kalau jalan ya. Keesokan harinya, kedua preman dan santri itu bertemu kembali. Anehnya, preman itu seperti meratapi nasibnya. Batu Karisa. Kasih kita telah meninggalkan kita karena suatu kejahatan yang tidak terduga, sehingga kita menjadikan preman. Ya Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Aduh. Apakah ada yang adil buat kita? Oh, jadi itu masalah kalian. Masih ada jalan. Tapi kita sudah terlalu keterlaluan Pak Ustaz. Dan kita sudah membunuh orang, menjadikan kita menjadi seorang hewan. Asalkan ada niat yang baik, pasti akan ada jalan. Apabila kalian bertobat dengan bersungguh-sungguh. Mari kita benahi hidup ini dengan akidah dan akhlak yang baik. Oke men. Terima kasih Pak Ustaz. Yaudah, sudah waktunya sholat ya. Ayo pada untuk. Ya. Akhirnya kedua preman tersebut mau mengakui kesalahannya dan diajak ke pondok oleh santri itu. Di lain pihak, kedua pengamen sudah berada di rumah sakit. Wah, bagaimana ini? Seharusnya biaya yang bagaimana ini? Seharusnya biaya ditanggung oleh orang yang ditolong. Terus gimana ya Pak? Biaya saya di rumah sakit itu bagaimana nanggung? Aku nggak punya uang. Capek deh. Ya udah Mas, kalau begini biar kami mengamen ya. Apa kuwi? Cengkokmu iso nih. Ndak iso. Mesti mati.
Saya Perko. Kalian berdua. Duo BB. Siap, Cici. Mau di mana? Di mana? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana di senang. Oke lah, kalau begitu saya juga akan ikut membantu. Akhirnya mereka berempat bersedia untuk mengamen di jalanan. Semua ikhlas membantu si penjual sandal demi kesembuhannya. Teman-teman, tunjukkan aksimu. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya. Kami dari rombongan pengamen ingin mencarikan dana untuk sahabat kami yang sedang sakit di masa ini. Yang sebelah lagu ada semua. Terima kasih semuanya atas sumbangannya, semoga bermanfaat. Keesokan harinya, mereka telah mendapatkan cukup uang untuk membiayai si tukang sandal. Namun kondisi ini justru berbalik dengan kondisi yang dialami oleh polisi. Apa itu kondisinya? Kita lihat saja. Di TKP. Wes. Aduh, cuma cepet ya. Kemana saja kamu pada saat tugas? Bapak, saya sedang membantu orang asing sedang mengalami kesusahan. Alah, itu cuma alasan kamu saja. Sekarang kamu detik ini juga saya pecat. Jangan Pak. Dulu melakukan. Yuk. Gak ada konsekuensi. Sekarang lepas atribut kamu. Ya Pak. Ya Allah, Pak. Aduh, bukir. Kok suaranya sendiri kayak tuh? Lepas juga ini. Kaki kamu banyak bulunya. Ya gila Pak, namanya juga cowok. Oh. Terima kasih. Ini saya cuci dulu biar wangi. Setelah mengalami pemecatan, polisi itu agak merasa sedih. Gitu cerita. Tapi ini untuk membantu seseorang. Apa salahnya? Tapi Di jalan, ia bertemu dengan manajer dan kedua orang pengamen maksudnya, serta penjual sandal. Waduh, Anda kalau lesu sekali, emangnya ada apa? Dehidrasi. Galau. Ada masalah ya, Pak? Iya nih, saya baru saja dipecat dari kepolisian karena melanggar tugas. Jangan menyerah Pak. Karena sudah larut malam, mereka berlima mencari masjid terdekat untuk istirahat. Karena kecapean, tidak lama kemudian mereka langsung tertidur lelap. Saat tertidur pulas, dalam mimpinya, seorang manajer itu mendapatkan mimpi yang aneh. Dia mendengarkan suara Ikan
Jika kamu ingin memperoleh kesuksesanmu kembali, kamu harus membentuk sebuah boy band. Tujuh orang. Iya. Lemes ya. Beberapa jam kemudian, adzan subuh sudah berkumandang dan mereka mulai terbangun. Saat hendak berwudu, mereka berlima tidak sengaja bertemu dengan preman yang dulu pernah berniat jahat olehnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngacus sih. Ketepet. Weh, kesek nyawa lah. Weh, ngomong sih. Halo, kenapa lo kesini lagi? Mau nyakitin kita lagi ya? Saya sudah bertobat mas, saya mau minta maaf kepada mas-mas kalian yang telah saya sakiti. Juga sudah berlalu, jadi maafkan saja ya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam-dalam kali kan itu. Tak lama kemudian mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah selesai, mereka mendengarkan ceramah dari seorang santri yang pada saat itu juga melaksanakan jadwal ia berikut. Manis anak-anak. Dua jadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'd. Teman-teman semua, apa kabar semua? Sehat? Sehat walafiat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai krisis multidimensional yang terjadi pada bangsa kita saat ini. Baik itu krisis ekonomi, krisis politik, krisis pendidikan, dan krisis lainnya. Semua itu terjadi. Tak lain dan tak bukan adalah berawal dari krisis akhlak. Bukan hanya di Indonesia, bahkan krisis di dunia sekalipun. Seperti yang melanda Amerika Serikat pada tahun 2008 sampai dengan saat sekarang ini yang ditandai dengan hancurnya Lehman Brothers dan pusat perdagangan ekonomi Amerika lainnya. Begitu pula krisis ekonomi di Uni Eropa seperti halnya yang terjadi di negara Yunani dan Italia. Ternyata semua itu terjadi karena sistem ekonomi mereka yang jauh dari moral dan akhlak, atau yang dalam bahasa ekonominya disebut dengan moral hazard. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri kita miris melihat akhlak anak-anak bangsa kita. Para pemuda terjebak dalam pergaulan bebas, narkoba. Maka tak jarang kita jumpakan pemuda kita yang perak-perakan, yang mabuk-mabukan, dengan gaya yang selengekan, kerjaannya hanya nongkrong di jalanan, hidup tanpa arah dan tujuan, yang penting perutnya kenyang bersama kami. Begitu pula pemudi kita yang kayaknya sudah mulai hilang jati dirinya sebagai muslimah. Ternyata virus ini tidak hanya sampai di perkotaan, namun sudah menyelundup dan menyerusuk dan mengakar hingga ke pedesaan. Yang dulu namanya Aminah, sekarang coba-coba diganti dengan Mimin. Alis mata dicukur licin, katanya agar tampak lebih feminin. Pakai baju dan celana yang kurang kain. Dilihat dari belakang, wah bukan main. Dilihat dari depan kayak tikus kesiram bensin. Dilihat dari atas kayak tuyul yang botak licin.
Lain lagi kalau ada dua pemuda-pemudi yang lagi pacaran, yang katanya sering berduaan, katanya seneng-senengan, apa dia bilang? Sik asik kenal dirimu, sik asik dekat denganmu. Aku berharap semua kamulah yang akan menjadi pacarku. Lain lagi kalau kita lihat pemuda-pemudi yang lagi galau, yang lagi nggak mood, apa kata dia bilang? Lu jangan gitu sama gue. Kalau lo terus-terusan sama gue, gue. Lalu pertanyaan yang muncul di benak kita saat ini adalah, bagaimana solusi untuk merubah semua itu? Nah, keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat dan sebagai al-madrasatul ula, sebagai pendidikan pertama dan utama bagi anak, adalah cara dan tips yang paling baik untuk semua itu. Oleh karena itu, keluarga adalah peran yang baik untuk menanamkan nilai moral akhlak kepada anaknya. Imam Turmuzi dari Sa'id Ibnul Asra radhiyallahu anhu Rasul bersabda, "Mana hawala walidum min tahlil afdal min hadabin hasanin." Ternyata tak ada pemberian yang baik dari orang tua selain pendidikan adab atau akhlak. Oleh karena itu teman-teman, mari kita jaga akhlak ini dengan akhlak-akhlak yang baik, sehingga untuk kemudian harinya menjadi generasi yang kuat. Dzurriyyatul Khawiyyu, bukan hanya kuat intelektualnya, bukan hanya kuat finansial atau ekonominya, namun juga kuat akhlak dan moralnya. Karena apa? Kalau bahasa kampung saya bilang, "Young today is leader tomorrow." Wahai orang muda, karena bahasa inilah kita pemimpin di masa yang akan datang. Kita yakin apabila akhlak pemuda-pemudi bangsa ini akhlak-akhlak yang mahmudah, maka negara akan barokah. Apabila pemuda-pemudi bangsa ini orang-orang yang pintar, maka negara akan besar. Apabila pemuda-pemudi bangsa ini orang-orang yang beriman, maka negara akan aman. Oleh karena itu, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau tuan nak cari bunga, carilah bunga yang enak dirasa. Allah muda generasi muda, harapan bangsa, akhlak dan moral harus dijaga. Boleh lana indah tawanya, terbahak-bahak kecebur telaga. Mohon pamit dari hadapan Anda, kita akan jumpa di setiap harinya. Laliko ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah apa? Setelah selesai mendengarkan ceramah tadi, mereka hendak berbincang-bincang sejenak. Bagian katanya apa? Mas Pri Roja. Nyapa ini? Teman-teman, tadi malam saya bermimpi aneh. Jika saya ingin kembali sukses seperti dahulu, saya harus membentuk sebuah boyband yang beranggotakan 7 anggota. Tapi yang satu kecelakaan. Jadi 6 anggota saja. Wah, bisa itu. Gimana menurut kalian semua? Iya. Tapi yang tadi merasa bagaimana? Tenang, saya tahu orangnya. Dia yang ngaji tadi. Mau gak sama kita? Kalau begitu sebentar saya panggilkan. Mas, oh iya mas, Ada bangsa saya, ikut saya sebentar. iya bisa. Nah ini loh orangnya. Tadi bilang Begini mas,
kami akan membentuk sebuah boyband yang beranggotakan 6 anggota. Ini kurang 1 anggota. Gimana? Gimana ya? Kasih tahu gak ya? Yaudah saya mau jadi anggota kalian. Deal? Deal. Tapi saya belum tahu kalian semua. Kenalkan. Saya Krisna sebagai manajer. Saya Jago, tukang sandal. Saya Bergo, saya Baso. Kami berdua duo BB. Baik, ini sudah terkumpul. Bagaimana Pak Dika, Pak Krisna? Ya. Kita sudah berkumpul, tapi boyband kita belum mempunyai nama. Ayo siapa yang usul? Bagaimana kalau boyband maco? Sepertinya itu kurang cepat. Itu kurang tepat. Bagaimana kalau super metal? Bagaimana? Setuju. Kita Cari gue. Itu terlalu manis seperti saya. begini. Kita semua kan gabungan dari berbagai profesi dan kita anak IPA 4. Bagaimana kalau namanya Super Fusion saja? Setuju. Atraksi. Enggak Rano. Enggak sih, Dika. Super Fusion. Tolak tenan. Betul tak? Setelah boyband terbentuk, akhirnya mereka mulai bekerja keras dan insya Allah mereka dapat diterima masyarakat dengan baik. Karena sesuatu hal yang tidak memungkinkan salah satu anggotanya tidak dapat ikut. Untuk selanjutnya dimohon menunggu akan setelahnya. Episode selanjutnya. Wah, kok aja dikira di sini. Rese ah. Bapak Resa. Aduh. Diga. Yo, digoyang. Belum ada hidup.
susah. Jangan ngocek dewe aja. Bersama Mas Brasil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.